Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amil Qutbi Habibin Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu sore, Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal dengan kealiman dan kesucian hatinya, itu terbiasa berjalan-jalan di sekitar pemakaman. Saat menuju ke arah pulang ke rumahnya, beliau berjumpa dengan seorang yang sedang mabuk. Dan orang ini adalah orang bangsawan, orang kaya. Orang mabuk ini, orang bangsawan yang sedang mabuk ini, dia sedang memainkan barbat. Barbat itu semacam alat musik seperti gitar. Ketika melihat orang yang sedang mabuk, maka otomatis Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu terkejut. Kemudian dirinya berkata, La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemabuk ini malah marah. Dia pukulkan itu barbatnya ke kepala Syekh Abu Yazid Al-Bustami sampai kepalanya itu berdarah. Dan barbat yang untuk memukulnya itu juga menjadi hancur. Pergi saja itu pemabuk. Sampai di pondokannya ada santrinya yang melihat, Wahai Syekh, kenapa engkau berdarah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Diobati oleh Syekh Abu Yazid kepalanya yang berdarah tadi. Kemudian beliau memerintahkan kepada santrinya untuk mengambil uang beberapa dirham dan sekantong makanan berupa manisan. Bungkus yang rapi, kata Syekh Abu Yazid. Kemudian kirimkan kepada orang yang tadi ada di sekitar pemakaman yang barbatnya hancur karena memukul kepalaku. Santrinya kaget. Siapa orangnya, wahai Syekh? Biar saya datangi mereka, biar kami datangi mereka. Mereka tidak tahu apa kalau engkau ini adalah Syekh Abu Yazid. Berani-beraninya mereka memukul kepalamu. Biar mereka menghadapi kami saja, wahai Syekh. Tidak. Bilang permintaan maaf dariku kepadanya. Sampaikan salamku kepadanya. Berikan ini sebagai hadiah. Beberapa dirham, katakan padanya, untuk mengganti barbatnya yang hancur karena memukul kepalaku. Dan manisan ini untuk menggembirakan hatinya karena hancurnya barbat itu. Sampai saja santrinya berjumpa dengan orang yang memukulnya tadi, bangsawan yang mabuk tadi. Kemudian diberikannya itu apa yang disampaikan oleh gurunya, yaitu Syekh Abu Yazid. Ketika melihat mendapatkan pergantian berupa beberapa dirham dan manisan dan disampaikan salam dari seorang Syekh Abu Yazid, maka pemabuk ini langsung tergetar hatinya. Apa kata pemabuk ini? Antarkan aku kepada gurumu. Maka diantarkan ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami, pemabuk tadi. Di depan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, orang yang mabuk ini tidak lagi berkata apa-apa. Dia langsung sergap itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dipeluknya, dia menangis dan dirinya bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hadirin rahimakumullah. Inilah sikap hati seorang Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal dengan kesucian hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Hadirin rahimakumullah, salah satu golongan muttaqin ada satu derajat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu adalah golongan mutatahhirin. Orang-orang yang selalu memperhatikan kesucian lahiriah, kesucian batiniah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu arti takwa secara khusus berarti keterhindaran. Golongan mutatahhirin berarti terhindar hatinya dari segala macam penyakit-penyakit hati. Golongan mutatahhirin juga berarti terhindar lahiriahnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia-manusia yang termasuk golongan mutatahhirin? Caranya adalah dengan banyak-banyak kita memperhatikan lahiriah batiniah kita, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan kondisi hatinya. Coba bagaimana kalau kita di kondisi Syekh Abu Yazid Al-Bustami dipukul oleh pemabuk kepalanya dengan menggunakan gitar. Marah tentu, kebiasaan manusia, tapi tidak dengan Syekh Abu Yazid. Beliau malah menampilkan dua sisi yang istimewa. Yang pertama, dari sisi kesucian hati, beliau tidak berkata bahwa ana khairun minhu, saya lebih baik darinya, sehingga dia tidak perlu marah-marah kepada yang memukulnya, sehingga dirinya menahan diri untuk tidak sombong dengan berkata aku lebih baik darinya. Yang kedua, ada sisi istimewa dakwah di sana. Beliau berdakwah walaupun sudah disakiti, tapi dibalas dengan pemberian-pemberian berupa dirham dan berupa manisan. Inilah orang-orang yang golongan mutatahhirin. Hatinya selalu diperhatikan kesuciannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar termasuk golongan mutatahhirin. Doanya di mana? Ketika selesai kita berwudu, kita berdoa agar masuk golongan mutatahhirin. Selesai berwudu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kita minta dijadikan termasuk golongan orang-orang yang tawwabin, orang-orang yang bertaubat di hadapan Allah dan diterima taubatnya oleh Allah. Kita juga memohon kepada Allah ketika itu agar kita termasuk golongan mutatahhirin yang hatinya selalu diperhatikan kesuciannya di hadapan Allah, dan Allah memproses hatinya agar suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjalankannya dengan benar-benar ketika selesai berwudu, memohon dengan sangat, hati kita betul-betul memohon kepada Allah, betul-betul berkomunikasi dengan Allah, betul-betul kita meminta agar kita masuk golongan mutatahhirin. Insya Allah niscaya kita diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang dianugerahkan oleh Allah berupa kesucian-kesucian hati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan-golongan mutatahhirin, golongan yang hatinya selalu bersih dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang terhindar hatinya dari segala macam kotoran-kotoran hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diistimewakan Allah dengan kesucian hati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.